Mari sama-sama lanjutkan lagi cerita tentang suamiku jadul ini. Namun sebelumnya, saya memohon kepada Anda untuk share video ini, like, tekan tombol akan selalu dapat notifikasi upload video baru, berikan komentar yang membangun, dan jangan lupa subscribe. Suamiku jadul part 3 atau bagian 3. Motor matic Mio punyaku akhirnya kukeluarkan. Kami akan pergi jalan-jalan. Kartu ATM beserta PIN-nya sudah ada di tangan. Aku ingin merubah penampilan suami yang kuno itu. Yang pertama kami datangi adalah salon pria. Mau ngapain kita di sini, Dek? Tanya suamiku begitu kami sampai di salon. Dipermak dulu, Bang, kataku kemudian. Permak bagaimana? Ini Bang, potong dulu ini. Kayak orang dari tahun 80-an aja, kataku seraya meremas rambutnya. Rambutnya memang model kuno. Ya, kuno sekali. Rambut seperti itu hanya pernah kulihat di TV, film jadul tahun 80-an. Rambut seperti kuncir kuda, bagian belakang lebih panjang dari bagian depan. Jangan, Dek. Rambutku sudah begini sejak 20 tahun lalu, kata suami. Dia tak sanggup, dia tak juga mau masuk ke salon pria tersebut. Biar rapi Bang, biar nggak kuno gini, kataku lagi seraya menarik tangannya masuk salon. Akhirnya aku berhasil menyeret suami masuk salon. Suami langsung duduk di kursi salon. Kata suami begitu tukang pangkas memasang baju khusus. Potong pendek Bang, kayak gini, kataku seraya menunjuk foto seorang aktor Korea yang ada di dinding. Nggak, rapikan pinggirnya saja, kata suami lagi. Bisa ditebak, tukang pangkas tentu saja menuruti perkataan orang yang dia pangkas, bukan perkataanku. Sebel juga. Ketika suami dipangkas, aku keluar dari salon tersebut. Ada ATM dekat situ. Iseng-iseng aku ingin memeriksa saldonya. PIN-nya sudah ada di tangan. Katanya dia pakai ATM baru 3 bulan. Sebelumnya selalu uang tunai. Kumasukkan kartu tersebut, ketik PIN, dan terus ke informasi saldo. Ya Tuhan, jantungku rasanya mau copot demi melihat angka di ATM. Ada banyak digit. Aku hanya menghitung digitnya. 9 digit dimulai dari angka 5. Berarti isinya 500 juta lebih. Itu berarti setengah miliar. Tanganku sedikit gemetar ketika mengambil kartu itu kembali. Ketika aku keluar dari ATM, ternyata suami sudah selesai pangkas. Dia tampak rapi. Kumisnya juga sudah terlihat klimis. Sudah diambil? Tanya suami. Belum Bang. Berapa diambil? Tanya aku kemudian seraya mencoba menyembunyikan gemetarku. Ambil berapa? Perlu deh, jawab suami. ATM hanya bisa ambil 5 juta Bang. Memang berapa deh? Aku perlu 200 juta. Aku ingin beli mobil, beli motor, beli skincare mahal. Gertuku dalam hati. Ambil seperlunya saja deh. Belanja sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Kebutuhan itu ada batasnya, keinginan tidak terbatas, kata suami lagi. Ini suami seperti bisa membaca hatiku saja. Akan tetapi kata-katanya justru seperti menamparku. Betapa selama ini aku selalu belanja sesuai keinginan. Niatnya beli sampo, malah beli ini, beli itu yang tidak diperlukan. Aduh, abang aja yang mengambil, kataku akhirnya. Gak pandai aku, Dek. Suami yang benar-benar kuno, ambil uang di ATM pun dia tak pandai. Jadi selama ini uang di ATM untuk apa? Jadi kalau abang ambil uang bagaimana? Tanya aku heran. Ini baru 3 bulan, Dek, belum pernah diambil. Abang masukkan uang ke bank seminggu sebelum kita nikah. Repot bawa-bawa uang sekoper. Itu penjualan 50 sapi. Pas hari raya
kurban itu. Niatnya mau modal nikah, ternyata banyak sisanya, kata suami. Ya Tuhan, tahu begitu dulu, ku bilang maharku 1 miliar. Menyesal aku bilang dulu hanya 30 juta. Ayahku pun tak bilang kalau menantunya juragan sapi. Aku masih ingat perkataan ayah dulu. Dia lelaki yang baik. Ayahnya teman akrab ayah. Seandainya dulu ayah bilang gini misalnya, dia juragan sapi, sapinya banyak kan lain cerita. Kok malah bengong deh, kata suami seraya mengacak rambutku. Akhirnya aku ambil hanya 2,5 juta. Sudah cukup kalau hanya untuk belanja hari ini. Aku dapat pelajaran berharga. Belanja sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Dasar suami jadul. Membuat aku makin cinta saja. Aku bawa dia ke restoran Amerika. Aku yakin suamiku pasti senang. Dia pasti belum pernah makan ayam crispy. Akan tetapi apa yang terjadi? Dia tak makan sama sekali. Hanya minum saja. Kesal juga. Akhirnya bagiannya kuhabiskan semua. Kok nggak mau makan, Bang? Ya, itu ayam tak sehat yang dipaksa cepat besar dengan obat-obatan, jawab suami. Masa? Iya, Dek. Kami tak makan ayam begitu. Di desa kami hanya makan ayam kampung. Ya Tuhan, aku lupa dia peternak. Pasti tahu banyak soal ternak. Kemana lagi ya suamiku bawa untuk membuat dia terkesan? Ketika kami berjalan menuju mati jadulku di parkiran, tiba-tiba ada klakson panjang dari motor di belakang kami. Ketika aku mau marah, kaca helm itu terbuka, ternyata si Rapi teman lamaku. Ninyet, masih setia juga kau sama Mio burukmu itu ya? Katanya seraya tertawa. Kami berteman memang begitu, suka melesetkan nama. Namaku sudah bagus Nia, malah dipelesetkan menjadi Niat. Kau itu Rapet, masih hidup kau rupanya, jawabku kemudian. Siapa Rambo ini? Tanya Rapi lagi. Ini suamiku. Kau memang teman laknat. Ika nggak bilang-bilang, nggak undang-undang, katanya lagi. Suami menyalami Rapi seraya memperkenalkan diri. Dia lalu pergi menuju parkiran motor. Kau dapat di mana itu Rambo? Di Jimbawe ya? Tanya Rapi. Udahlah, aku duluan ya, kataku sang raya menyusul suami. Ambil uangnya lagi, Dek. Beli motor yang gitu, kata suami ketika kami di parkiran. Dia tunjuk motor N-Max yang ada di parkiran tersebut. Tapi kebutuhan cuma transportasi, Bang. Abang merasa terhina si Rampet ini, hina motormu. Dia bilang motor buluk, kata suami. Hatiku berbunga-bunga, suamiku keren. Dia bisa terima bila dirinya dihina. Akan tetapi, tak terima bila istrinya yang dihina. Nah, sampai di sini cerita bagian ketiga ini. Tunggu bagian keempat. Dan jangan lupa sekali lagi share video ini, like, tekan lonceng, berikan komentar membangun, dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu kembali.